Di Smart Art ini kita bisa memilih seperti pembuatan struktur ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi dengan saya Hiban Baihaqi. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing terkait dasar-dasar dalam menggunakan Microsoft Word pada bagian keempat, yaitu fungsi ribbon display dan roller atau tools-tools yang ada di Microsoft Word. Materi ini adalah lanjutan dari materi sebelumnya pada bagian 1 sampai 3. Bagi teman-teman yang belum melihat materi tersebut dapat dilihat di link di atas. Oke, langsung saja kita ke materi pembahasan. Check it out. Jangan lupa like dan subscribe channelnya. Teman-teman, kita langsung ke pembahasan yang keempat, yaitu fungsi dari ribbon display option dan roller atau tools-tools yang ada di Microsoft Word seperti file sampai dengan help. Dan juga kita akan bahas terkait fungsi dari roller, vertikal, dan juga nanti ada yang horizontal. Kita ke pembahasan yang pertama dari file. Ini di file sendiri ada tanda panah ini untuk mengembalikan ke jendela awal. Kemudian ada home, ada new yang berfungsi untuk membuat dokumen baru. Kemudian open untuk membuka dokumen yang pernah kita simpan seperti recent. Ini file yang baru-baru ini kita buka. Kemudian on drive, this PC ini membuka dokumen yang disimpan di dalam PC ini. Kemudian browse, mencari dokumen yang disimpan. Kemudian untuk info, ini ada protect dokumen untuk memprotek dokumen yang telah kita buat. Kemudian ada inspect dokumen dan manage dokumen. Untuk save sendiri berfungsi untuk menyimpan dokumen. Sedangkan save as menyimpan dokumen yang baru dengan nama atau file yang berbeda. Kemudian di sini ada print. Print ini berfungsi untuk mencetak dokumen atau file yang sudah kita buat. Di sini ada menu print. Kemudian ada pemilihan printer dan setting-setting. Nah, untuk pembahasan ini kita akan bahas di poin selanjutnya. Ini ada share, berfungsi untuk membagikan dokumen yang kita buat melalui email dan present online atau post to blog. Ini kita bisa memilih share. Selanjutnya menu export. Di export sendiri berfungsi untuk mengubah dokumen dari Microsoft Word ke PDF atau dokumen lainnya. Jadi kita bisa klik di sini untuk mengubah dokumen Microsoft Word ke dokumen PDF. Atau change type file, kita bisa mengubah tipe file. Kita bisa langsung mengklik di icon change file type. Lanjut kita ke menu close. Close ini berfungsi untuk mengembalikan atau mengeluarkan kita dari layar kerja Microsoft Word. Selanjutnya ada menu akun. Ini akun privasi, office time. Kita tidak akan banyak bahas di sini. Kemudian feedback dan option. Nah, untuk option sendiri, ini pengaturan di Microsoft Word seperti general, display, maunya seperti apa, terus proofing, save. Save-nya itu mau di-save di mana, di sini juga tersedia. Misalnya kita pada saat nge-save ini di C, user, app data roaming Microsoft Word. Kita bisa mengubahnya ke folder-folder lain. Kita bisa pilih di sini, misalkan kita mau
simpan di desktop misalnya, jadi nanti bisa diubah di pengaturan ini. Selanjutnya tipografi dan sampai dengan truth center ini bisa kita ubah sesuai dengan kebutuhan kita. Kita akan bahas di video-video selanjutnya secara detail. Nah, ini untuk menu file ya. Kita kembalikan ke menu utama. Setelah kita membahas menu file, selanjutnya kita ke menu home. Di home sendiri, ini terdapat beberapa subtool. Di sini ada clipboard, yaitu seperti isinya copy paste dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada menu font. Menu font sendiri berfungsi untuk mengatur jenis font, ukuran font, warna font seperti yang kita inginkan. Dan di sini ada paragraf. Paragraf di sini berfungsi untuk mengatur tulisan antar paragraf sehingga menjadi rapi sesuai dengan keinginan kita. Di sini ada bullet, penomoran, penulisan rata tengah, rata kiri, sampai dengan border. Selanjutnya style. Style ini fungsinya untuk merubah jenis tulisannya saja ya. Biasanya kita menggunakan yang normal. Kemudian untuk selanjutnya yaitu editing. Di sini ada select, replace, and find. Kita langsung bahas satu persatu terkait fungsi dari subtoolbar dari home ini. Yang pertama dari copy, cut, and paste. Ini copy dan cut ini belum muncul karena tidak ada objek yang kita pilih. Selanjutnya kita coba tulis dengan menulis Microsoft Word misalnya. Microsoft Word. Nah, ini kita coba copy atau menggandakan objek ini. Caranya klik kiri pada mouse, kemudian tarik ke kiri. Kita pilih copy, kemudian klik di sini, lalu paste. Nah, itu akan muncul atau menggandakan objek yang kita sudah pilih. Lalu bagaimana bedanya dengan cut? Kita coba jika copy yaitu mempertahankan objek sebelumnya yang kita pilih, sedangkan cut itu akan menghapus atau memotong objek yang kita pilih setelahnya, kemudian menuliskan kembali dengan menekan copy paste. Di copy paste ini sendiri ada copy paste format awal sama dengan format yang sebelumnya. Kemudian ini ada merge formatting. Dan juga ada format gambar. Bentuknya nanti akan menjadi gambar bukan tulisan. Contohnya seperti ini. Nah, ini tidak bisa diedit karena ini bentuknya gambar. Kita hapus. Kemudian ada lagi dengan paste huruf. Nah, ini masih bisa kita ganti tulisannya. Lalu apa fungsinya untuk format painter? Format painter ini berfungsi untuk merubah format ini. Format tulisan yang lalu blok seperti ini. Nah, ini tinggal diganti formatnya mau formatnya seperti apa. Nah, ini untuk fungsi clipboard. Selanjutnya untuk fungsi font. Font ini seperti yang sudah dijelaskan yaitu untuk mengubah gaya font atau style font. Kita coba satu persatu kita coba hapus dulu menjadi Microsoft Word saja. Kemudian kita pilih. Caranya seperti tadi. Kemudian kita ganti jenis fontnya dari Calibri menjadi bebas, kita pilih mau yang mana. Misalkan kita pilih agensi. Nah, ini akan berubah sesuai dengan yang kita pilih di sini. Lalu bagaimana untuk memperbesar, misalkan ukurannya kurang besar, kita ubah di sini secara manual.
Ini bisa dipilih di sini 26, 36 sampai 72, bebas lah yang kita ingin pilih berapa. Kita klik saja di sini atau kita pilih di sini. Sedangkan untuk ini adalah increase font size. Ini untuk memperbesar ukuran font. Caranya klik seperti ini. Nah, ini akan ikut membesar ukuran ini sesuai dengan apa yang kita klik. Sebaliknya dengan decrease font size ini untuk memperkecil ukuran font. Selanjutnya ini untuk change case, untuk merubah atau mengganti dari jenis font ini sendiri. Ini ada pilihannya seperti sentence case. Ini di depannya ini akan kapital, sedangkan ini lower case. Ini tulisannya akan semuanya akan berubah menjadi non kapital. Kita coba dari sentence case. Nah, yang tadinya di sini kapital berubah menjadi non kapital. Semua yang kapital hanya bagian depan saja. Kita pilih yang uppercase, misalkan ini akan menjadi kapital keseluruhan. Jadi misalkan ada banyak tulisan yang kita ingin ganti, jadi kita nggak usah ganti satu-satu, kita hanya pilih di drag saja, dipilih, kemudian ganti jenisnya, tinggal kita pilih seperti ini. Selanjutnya untuk format, clear all formatting. Ini untuk menghilangkan format awal yang sudah kita buat. Nah, ini kita klik ini, jadi kembali ke awal lagi. Pengaturan-pengaturan awalnya kita kembalikan. Kemudian ini ada phonetic guide. Ini berfungsi untuk menambah huruf atau angka di atas huruf yang ada. Kita kasih contoh. Ini misalkan ini tulisannya Microsoft Word, di sini juga ada Microsoft Word. Di M itu mau ditambahin huruf apa? Misalkan 1, misalkan 2. Nah, kita okein aja. Nah, seperti ini. Ini akan muncul di atas hurufnya. Nah, seperti ini huruf kecil. Kita akan kembalikan kembali. Nah, akan kembali. Kemudian untuk ini adalah karakter border. Karakter border ini berfungsi untuk memberikan border pada huruf atau angka. Kita blok saja mau mana yang mau ingin kita border, kemudian kita pilih. Nah, seperti itu. Bisa nggak kalau misalkan ini hanya D-nya saja, misalkan bisa. Kita pilih saja yang D, kemudian kita klik. Seperti itu. Ini selanjutnya yaitu fungsi dari bold ini untuk mempertebal jenis huruf. Kita cari contoh yang word, kita tandai seperti ini, kemudian kita klik yang B. Jadi ini hitam, tebal, sedangkan yang ini tidak. Selanjutnya ini fungsi dari italic, yaitu memiringkan font yang sudah kita pilih. Nah, seperti ini. Yang ini tidak miring, ini menjadi miring. Lalu ini fungsinya untuk memberikan garis bawah di kata atau huruf. Kita bisa pilih jenis garisnya seperti apa, di sini juga ada. Misalkan garis 2, di sini menjadi garis 2. Nah, seperti itu. Dan ini berfungsi untuk mencoret garis seperti ini. Nah, kita coba pilih ini. Nah, ini akan fungsinya untuk mencoret huruf atau angka atau kata. Seperti itu. Selanjutnya ini ada subscript.
yaitu berfungsi untuk memperkecil. Jadi kayak kuadrat ya, atau yang biasanya di atas kuadrat, dikuadratkan atau bagian bawah. Nah, seperti ini. Selanjutnya ada text effect. Ini kita bisa memilih text effects. Nah, teksnya mau seperti apa? Kita bisa pilih di sini. Di sini juga ada berdasarkan warnanya apa, terus jenis fontnya seperti apa. Kita pilih aja di sini. Misalkan kita pilih yang A ini. Jadi membuat gaya-gaya ya sih pada huruf. Nah, ini coba kita matikan semua, kembali ke awal. Nah, seperti ini. Ini bisa kita besarkan seperti ini. Nah, selanjutnya untuk fungsi dari text highlight color, yaitu untuk mewarnai teks seperti ini. Kita kembali lagi. Kemudian ada fungsi dari text color, yaitu mewarnai teks. Jadi kita bisa memilih warna apa yang kita inginkan. Seperti itu. Nah, oke. Selanjutnya yaitu fungsi dari karakter shading, yaitu berfungsi untuk memberikan background di bagian belakang huruf atau objek yang kita pilih. Kemudian ada enclosed character. Nah, ini bisa kita pilih. M itu mau di karakternya seperti apa, mau dikasih buletan di string text-nya seperti ini. Oke, itu untuk pemahaman singkat terkait dari font. Selanjutnya kita ke area paragraf. Kita coba copy dulu. Copy, terus kita enter sini. Kemudian paste. Nah, seperti itu. Baru kita, ini paragraf kan, ngomong paragraf berarti ada dua tingkat ya. Ada dua kata atau kalimat atas bawah yang ingin kita atur paragrafnya. Kita mulai dari atas, dari namanya bullet library. Yang non ini tidak ada. Kita pilih dulu. Sini blok semuanya nih. Atau satu saja. Untuk sebagai pembeda kita pilih yang non, berarti nggak ada. Ini yang bulat ini berarti itu udah muncul yang hitam. Kemudian yang ya kita bebas memilih lah mana yang ingin kita gunakan sebagai penanda awal huruf. Seperti ini. Misal kita pilih yang ini ya. Ini kecilkan aja ya hurufnya biar proporsional. Ini kita clear all formatting aja menjadi ke awal. Kita coba menggunakan bold. Nah, ini. Jadi misalkan ini juga kita ubah seperti ini. Yang pertama Microsoft Word, kemudian di sini misalkan Microsoft Excel. Nah, ini fungsinya untuk membuat ini bold. Dan ini untuk fungsinya untuk membuat angka. Nah,
Bisa langsung dilihat teman-teman, itu langsung berubah di bagian hurufnya. Jadi kita bebas memilih sesuai dengan apa yang kita kehendaki atau yang kita inginkan. Nah, ini fungsinya biasanya untuk membuat current list atau list yang banyak, sehingga kita perlu beberapa items, misalkan 1A, 1 sampai 1I, 1A kembali, dan lain sebagainya. Selanjutnya ini untuk di crash indent, mau memindahkan paragraf seperti ini, ke kanan dan ke kiri. Juga ASEAN layout, merubah layout teks, dan juga paragraf A to Z. Juga ada paragraf A to Z, ini sangat jarang digunakan untuk poin-poin tertentu saja. Ini saya akan menjelaskan terkait yang sering-sering digunakan. Ini Elegant Live, ini berfungsi untuk mengatur paragraf di sebelah kiri, kemudian ini di sebelah tengah dari kertas, kemudian di sebelah kanan. Ini bisa kita atur atau rata. Nah, seperti ini. Untuk lebih memahami teman-teman dalam penggunaan Elegant Live, Center, dan Elegant Right ini, atau Just GP ini, saya akan menggunakan teks kompleks atau yang lebih banyak. Kita hapus dulu yang ini, lalu saya copy dari Google ya, pengertian Microsoft Word, copy, kemudian saya kopas di sini. Nah, di sini ini penggunaan teks yang lebih banyak. Saya contohkan penggunaan Elegant Live. Ini saya drag dulu, kemudian rata kiri. Nah, maka akan ke kiri. Bagaimana jika rata tengah? Nah, maka teksnya akan berpusat di tengah atau center. Begitupun juga apabila kita menggunakan rata kanan, maka teksnya akan rata di sebelah kanan. Bedanya dengan Just GP ini adalah untuk meratakan antara garis kiri dan kanan. Kita coba. Nah, seperti ini. Jadi yang sebelah kiri rata, yang sebelah kanan juga rata. Seperti itu. Selanjutnya, penggunaan distribusi ini mendistribusikan untuk teks yang belum lengkap. Di bagian bawah ini kan tadinya nggak full. Fungsi ini adalah jadi meratakan teks yang belum full dalam satu paragraf. Kelihatannya jelek sih. Ya, jadi ini kebutuhannya. Misalkan teksnya kalau sedikit mungkin agak pantas ya. Kita coba. Nah, seperti ini. Nah, tapi kalau yang ini kesannya terlalu banyak space, jadi tidak proporsional, beda dengan yang atas. Oke. Selanjutnya untuk penggunaan dari line and paragraph spacing. Line and paragraph spacing yaitu untuk memberikan spasi antar paragraf. Kita kasih contoh seperti ini. Kita blok saja yang mau diberikan spasi antar paragrafnya seperti ini. Kemudian pilih. Nah, semakin besar jarak spasi maka akan semakin lebar. Biasanya kita menggunakan 1,5 untuk pembuatan dokumen-dokumen resmi.
tapi ini menyesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Oke, selanjutnya untuk penggunaan theme color ini mewarnai background teks di belakang teks yang kita sudah pilih. Seperti itu. Jadi kalau misalkan di belakang teks yang mau kita warnain, kita bisa pilih ini. Selanjutnya untuk border. Ini penggunaan border ini sesuai dengan keinginan kita juga. Ini fungsinya untuk memborder teks. Ini ada pilihannya. Misalkan yang bottom border ini bagian bawah saja dari area yang kita blok. Kalau top atas, kalau left kiri, right kanan, no border berarti tidak ada. All border berarti keseluruhan, seperti itu. Ya, itu teman-teman untuk penggunaan paragraf. Selanjutnya kita bahas terkait penggunaan style. Untuk penggunaan style ini, saya blok yang bagian atas. Misalkan kita mau ganti jenis style fontnya seperti apa. Nah, kita bisa milih di sini. Teman-teman bisa pilih sesuai dengan keinginan teman-teman mau seperti apa. Di sini ada pilihannya. Jika ingin mengembalikan ke normal, kita pilih yang normal. Seperti itu. Kita pilih yang headline 2. Kita geser ke kiri, yaitu menu editing. Di editing ini ada select, reflex, and find. Find ini untuk mencari teks. Misalkan kita mencari word. Nah, kata yang kita cari maka akan berwarna kuning. Laporan misalkan. Nah, ini akan berwarna kuning. Ini fungsi dari find. Kita close. Untuk penggunaan reflex, di sini ada find sudah dijelaskan tadi. Kemudian ada reflex dan go to. Ini sama untuk pencarian. Selanjutnya untuk select all ini untuk memilih keseluruhan dari objek. Jadi ini sudah langsung terblok untuk keseluruhan objek yang ada di Microsoft Word ini. Kemudian untuk select object, ini sama dengan yang kita bahas sebelumnya. Ini penggunaannya untuk men-select objek seperti foto, save, yang cara penulisannya di copy ya. Contohnya seperti ini. Nah, ini menggunakan select ini. Select objek berarti objek yang dipilih. Seperti itu. Nah, sebelumnya tidak terselect, kita pilih select object, maka akan terpilih seperti ini. Sama dengan ini. Kemudian di sini ada select find. Nah, ini untuk misalkan objek yang kita pilih mau dihilangkan sementara, pakai ini. Kita tutup matanya, nanti dia akan hilang, kita buka kembali, bisa balik lagi. Seperti itu. Oke, itu untuk fungsi dari home. Sudah clear untuk penggunaan home. Selanjutnya ke menu insert. Di menu insert ini ada pack, table, illustration, add-in, media, link, comment, header and footer, text, simbol. Ini ada cover pack. Kita coba pilih tanda panahnya. Ini cover pack ini fungsinya untuk membuat sampul majalah seperti laporan
Nah, kita bisa memilih di cover pack ini. Coba kita pilih. Nah, seperti ini. Jadi bagian depannya nanti sejenis cover ya. Kita tulis aja dokumen detail, penggunanya siapa, company, misalkan untuk perusahaan, seperti proposal dan lain sebagainya. Kita back. Nah, kita pilih di sini ya untuk penggunaan cover. Kemudian untuk blank pack, ini blank berarti nggak ada ya. Seperti ini, bagian depannya jadi kosong, blank. Kita back. Kemudian pack break, memisahkan antara dua pack. Jadi yang sebelumnya kita klik di sini, nanti yang pack pertama akan turun ke bawah dan dia akan membuat pack baru atau jendela kerja baru. Selanjutnya kita ke menu table. Table ini berfungsi untuk membuat tabel, daftar seperti daftar nama siswa dan lain sebagainya sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini untuk menambah tabel ke arah samping, kita tinggal tarik ke sini. Ini ada 6, 7, 8, 9 sampai 10. Nah, misalkan ke bawah itu akan menambah tabel ke arah vertikal. Gampang kan? Nah, kita coba ini. Nah, misalkan ini kan cuma 9 tadi di daftarnya. Kita mau nambah lagi di sini bisa. Tinggal insert, klik kanan, kemudian insert. Nah, ini arah ke kanan untuk nambah kanan, insert ke kiri untuk nambah kiri, insert ke bawah dan ke atas untuk menambah ke bawah dan ke atas. Kita coba insert ke kanan, maka dia akan nambah dengan sendirinya. Seperti itu. Kita masih di menu insert. Ada illustration. Di illustration sendiri, yang pertama ada picture. Picture ini berfungsi untuk mengambil gambar dari komputer atau secara online. Misalkan dari komputer ini kita pilih this device. Nah, kita pilih di folder mana kita menyimpan gambar tersebut. Misalkan saya simpan di download, kita klik di download, kemudian pilih foto yang kita ingin ambil. Kita klik, kemudian kita tekan insert. Nah, maka foto tersebut akan masuk ke lembar kerja Microsoft Word. Cara mengklikkannya tinggal tarik seperti ini. Nah, kita misalkan mau pindahkan sebelah sini, nah, seperti itu, atau ini mau di enter seperti ini. Nah, mudah kan? Jadi caranya cukup mudah, tinggal insert, kemudian pilih picture. Selanjutnya untuk save. Save ini berfungsi untuk menambah save di menu Microsoft Word. Ini ada garis, kemudian tanda panah, kotak, lingkaran, segitiga, dan lain sebagainya. Kita bisa memilih di sini sesuai dengan keinginan atau kebutuhan kita. Misalkan kita pilih yang kotak ini, nah kita tinggal tarik seperti ini. Bagaimana jika kita ingin menghilangkan warna atau menjadi transparan? Kita pilih file, kita pilih none, seperti itu. Kita kembali lagi ke menu insert. Nah, itu untuk save. Selanjutnya di icon. Icon sendiri berfungsi menambahkan icon pada menu Microsoft Word. Icon tersebut seperti duduk, telepon, mata, grafik-grafik seperti ini. Ini kita bisa memilih di insert icon. Kita coba klik insert. Nah, maka akan masuk di lembar kerja Microsoft Word ini. Kita kembali ke insert.
Untuk selanjutnya yaitu 3D modeling, yaitu untuk menambahkan icon 3D di Microsoft Word. Nah, ini kita bisa memilih di sini misalkan emoji. Nah, pakai kacamata biar keren, kita pilih. Nah, sudah nambah sendiri. Ini kita 3D ya teman-teman. Tinggal kita putar, maunya madep kemana ya, madep ke samping biar keren. Nah, kita kecilin, kemudian kita pindahin ke sini. Oke. Seperti itu untuk icon 3D. Kita kembali ke insert, 3D modeling sudah, kita smart art. Di smart art ini kita bisa memilih seperti pembuatan struktur ya teman-teman. Kita bisa memilih di list misalkan, atau proses. Ini pembuatan flow, cycle, seperti lingkaran, dan hierarchy. Nih, hierarchy ini struktural yang saya sebutkan tadi. Jadi kita bisa memilih di menu insert, kemudian smart art. Nah, sudah langsung masuk. Kita kecilkan seperti ini. Nah, ini tinggal diganti teksnya apa. Misalkan di sini ketua, terus namanya siapa, di sini tinggal kita ganti teks ini. Selanjutnya untuk di insert ada chart. Chart ini berfungsi untuk menambahkan grafik di Microsoft Word. Kita pilih, kita oke. Nah, ini sudah muncul untuk menu grafiknya. Teman-teman bisa ganti di sini, misalkan namanya Adam. Ini untuk penilaian siswa, misalkan Adam untuk mata pelajaran PPKN, terus IPA, terus di sini ada IPS. Nah, PPKN si Adam itu memiliki nilai 80, kemudian IPA-nya 75, dan IPS-nya 50. Nah, maka grafik ini akan secara otomatis berubah. Ini untuk di Microsoft Word. Nah, ini kita bisa ubah semuanya sesuai dengan nama siswa misalnya. Ini salah satu contoh aja buat teman-teman. Seperti itu. Ini kan saya close tadi. Cara munculin kembali adalah klik kanan kemudian edit. Nah, maka akan muncul kembali seperti itu. Kita ke screenshot. Screenshot ini berfungsi untuk screenshot menangkap layar ya di Microsoft Word. Kita lanjut ke menu add-in. Kita coba untuk add-in sini fungsinya untuk apa. Kita lewatkan saja untuk menu add-in sini. Ini sepertinya penambahan aplikasi lain ya. Nanti untuk add-in kita lewatkan. Kemudian online video. Ini menambahkan video online. Jika teman-teman mau menambahkan video online di sini, kita bisa insert alamatnya di sini, tinggal di kopas di sini, dimasukin. Kemudian ini ada menu link. Kita coba ke bawahnya biar lebih kelihatan. Menu link ini kita bisa insert di sini. Nah, link ini berfungsi untuk mengarahkan kita ke objek lain yang dimasukkan di link tersebut. Misalkan kita
pilih di sini linknya, folder lain misalkan di Microsoft Word. Nah, atau kita pilih C user. Nah, kita tekan OK. Maka pada saat kita mengklik, kita akan masuk ke file atau folder tersebut. Caranya dengan mengklik kontrol pada keyboard lalu klik. Saya contohkan. Nah, maka akan masuk ke user. Ini bukan hanya user, tapi tolak ukurnya pada saat kita menambah link tersebut mau ditaruh di mana. Tadi kan saya naruhnya di user, maka akan masuk ke user. Seperti itu. Ini ada bookmark untuk penanda, cross reference kita lewatkan. Selanjutnya ada komen. Komen ini berfungsi untuk menambahkan komentar pada objek yang kita pilih. Misalkan Word, di sini kita pilih, kemudian tambah komen. Nah, seperti ini. Tinggal kita tulis. Ini untuk kata yang kita sorot di Word itu ada apa, misalkan kita tulis di sini. Kita lewatkan. Selanjutnya untuk menu header and footer. Header ini berfungsi untuk menambah tulisan di atas lembar kerja Microsoft Word. Sedangkan untuk footer untuk menambah tulisan di bawah lembar kerja Microsoft Word ini. Nanti pada saat dicetak akan muncul di atas kertasnya. Jadi di atas kertas ini. Kita bisa pilih di sini untuk menu headernya. Ini misalkan kita mau nambah tulisan seperti ini. Nah, ini berikut dengan angkanya. Kita tinggal edit. Kita tinggal pilih MS Word. Seperti itu. Ini tinggal close, maka akan keluar di jendela tersebut. Nah, ini otomatis akan berubah ke lembar selanjutnya. Itu untuk header and footer. Selanjutnya untuk page number, ini menambahkan nomor penomoran di Microsoft Word. Jika kita pilih top of page, maka penomoran itu ada di page bagian atas. Line number 1 ini sebelah kiri, ini bagian tengah, ini bagian kanan. Untuk bottom itu di bagian bawah, kiri, tengah, kanan. Ini untuk di page margin, dan untuk current position ini pemilihannya secara manual, nanti kita bisa pilih sesuai dengan custom yang kita inginkan. Begitu dengan format page number, kita bisa otak-atik di sini untuk penomoran. Nanti untuk penomoran ini saya akan bahas secara terpisah di video selanjutnya. Oke, selanjutnya di header and footer sudah. Kita ke menu teks. Di teks ini ada text box. Text box ini sudah kita bahas sebelumnya. Dan juga ada auto text, dokumen property, file, building. Selanjutnya ada approve. Selanjutnya ada non drop, in margin. Yang kita lewatkan. Selanjutnya yaitu di menu simbol. Menu simbol ini berfungsi untuk menambahkan simbol di Microsoft Word. Nah, misalkan mau kita tambahkan tanda panah, strip, dan yang tidak ada di keyboard, kita bisa tambahkan di menu simbol ini.
Ini di simbol ini ada juga equation. Ini berfungsi untuk menambahkan format rumus ya. Misalkan untuk mempermudah cara penulisan rumus, di sini sudah disediakan di Microsoft Word. Kita bisa pilih insert terus equation. Nah, ini sudah tertulis. Misalkan rumusnya bukan ini, tapi sini sudah ada kuadratnya, jadi kita tinggal ganti saja. Tinggal ganti saja sesuai dengan rumus yang kita inginkan. Oke teman-teman, itu untuk menu insert. Selanjutnya kita ke menu desain. Di menu desain ini ada tema, kemudian color, font, terus background. Yang pertama, kita mulai dari tema. Tema ini termasuk dari dokumen formatting yang berfungsi untuk merubah format template kerja Microsoft Word. Misal kita memilih yang berwarna hijau atau text ini, maka warna akan menyesuaikan. Kita coba. Nah, bagian-bagian tertentu pada Microsoft Word ini akan berwarna hijau seperti chart ini akan berwarna hijau. Coba kita memilih warna biru misalkan. Nah, ini akan menyesuaikan warna yang dipilih pada tema tersebut. Nah, selanjutnya untuk title. Title ini berfungsi untuk merubah jenis font pada lembar kerja Microsoft Word. Kita perhatikan di bagian title fontnya ini akan berubah pada saat kita memilih title font dokumen formatting ini. Nah, kita memilih sesuai dengan keinginan, kebutuhan yang teman-teman ingin pilih. Kemudian di sini ada color, berfungsi untuk merubah warna template sesuai yang kita inginkan. Coba kita memilih Office misalkan, maka otomatis warna pada Microsoft Word akan ikut berubah sesuai warna yang kita pilih di color ini. Begitupun juga font, paragraph spacing, efek, set as default. Ini akan berubah apabila kita merubah jenis fontnya, misalkan diubah jadi Calibri, nanti akan ikut berubah secara otomatis. Dapat langsung diperhatikan perubahannya teman-teman. Nah, seperti itu. Nah, untuk paragraph spacing ini berfungsi untuk merubah spasi antar paragraf sampai setup default ini akan berubah secara otomatis sesuai dengan apa yang kita ingin pilih. Kita geser ke kanan, yaitu watermark. Watermark ini berfungsi untuk memberikan background watermark pada kertas atau lembar kerja Microsoft Word ini. Contohnya seperti ini. Bagaimana caranya? Tinggal kita klik bagian panah ini, kemudian kita pilih apakah itu confidential, don't copy. Ini posisinya agak miring, yang ini horizontal, ini juga miring. Kita misalkan pilih don't copy, maka di lembar kerja Microsoft Word ini bagian belakangnya akan tertulis watermark don't copy. Pertanyaannya, bagaimana jika kita ingin mengganti watermark tersebut? Bukan don't copy lagi, tapi sesuai dengan custom kita yang kita inginkan. Caranya mudah,
kita masuk ke watermark kembali, kemudian pilih custom watermark. Nah, langsung tulis di sini, diganti, misalkan saya ganti MS Word. Jenis fontnya bisa diganti, size-nya juga bisa diganti, ukurannya. Lalu setelah dipilih jenis font, terus size-nya kita bisa pilih apply, kemudian OK. Nah, di sini akan berubah watermarknya sesuai dengan custom yang kita inginkan. Jika kita sudah merubahnya tapi kita berubah pikiran, misalkan tidak ingin menggunakan watermark kembali, bagaimana cara membuangnya? Kita tekan watermark kembali, kemudian remove watermark. Nah, maka watermark yang sebelumnya ada menjadi hilang. Selanjutnya ada pack color. Pack color ini berfungsi untuk merubah warna pack. Tinggal kita pilih di sini. Nah, otomatis berubah packnya sesuai dengan kebutuhan, atau jika kita tidak ingin menggunakan pack color atau warna, kita bisa memilih no color seperti itu. Kita di sini milih white misalkan, nah, maka akan berwarna putih seperti ini. Selanjutnya yaitu border and shading. Sesuai namanya, border yaitu membuat bingkai ya pada bagian kertas. Kita bisa memilih non ini tidak ada box. Kita bisa perhatikan di bagian sini. Nah, kita pilih shadow, misalkan 3D, custom, misalkan kita pilih box. Nah, kita pilih di sini bagian bingkainya itu maunya seperti apa. Ini pilih garis-garisnya, misalkan kita pilih ini. Nah, maka otomatis akan berubah sesuai dengan yang kita pilih di sini. Kita bisa atur terkait warnanya, mau warna apa, lalu ukurannya sebesar apa. Nah, jika sudah dilakukan settings di border and shading ini, kita bisa tekan OK. Maka border tersebut akan otomatis menjadi bingkai di lembar kerja Microsoft Word tersebut. Itu teman-teman untuk di desain. Selanjutnya kita ke menu layout. Di layout ini ada page setup, kemudian Genko, paragraph, dan arrange. Di page setup ada text direction. Ini berfungsi untuk mengatur posisi teks horizontal atau vertikal. Kita coba dari yang sebelumnya horizontal menjadi vertikal. Kita drag seperti ini, kemudian kita pilih vertikal. Maka posisi teks akan berubah dari yang posisi semula horizontal menjadi vertikal. Seperti ini. Kita back. Ini juga dapat dilakukan pada teks yang ada di shape. Misalkan di shape ini kita ingin tambahkan teks, kita add, edit, kemudian MS Word. Ini warnanya masih putih, kita ubah. Nah, ini bisa dirubah posisi tulisannya dengan menggunakan layout, text direction, kemudian arahnya vertikal. Maka posisinya akan berubah dari yang horizontal menjadi vertikal. Kita back. Selanjutnya untuk margin.
Ini berfungsi untuk mengatur jarak antara sisi luar kertas dengan teks terluar area cetak. Kita bisa memilih pilihan yang sudah ada di Microsoft Word seperti normal, narrow, moderate, sampai dengan Office 2003 Default ini, atau kita bisa custom sesuai dengan yang kita inginkan. Misalkan custom margin untuk topnya itu dari posisi atas sampai dengan batas cetak ini, maunya ukurannya berapa. Kita bisa memilih di sini dan diganti sesuai dengan keinginan kita. Misalkan di atas kita 1 cm, kemudian di kiri 1 cm, kemudian di bagian bawah 1 cm, dan bagian kanan 1 cm. Kemudian kita tekan OK, maka otomatis akan berubah layoutnya seperti perubahan ini. Jadi ini 1 cm, ini 1 cm. Coba kita lihat perubahannya, kita unduh. Nah, seperti itu. Selanjutnya yaitu orientation. Orientation ini berfungsi untuk mengatur posisi kertas, portrait atau landscape. Kita coba landscape, maka posisinya akan berubah menjadi horizontal seperti ini. Kita kembalikan ke portrait. Selanjutnya di size. Size ini berfungsi untuk mengatur ukuran kertas di lembar kerja Microsoft Word. Ini kita bisa atur apakah kita nantinya pada saat ngeprint A4 atau letter, legal, apakah itu A3 dan lain sebagainya sesuai dengan kertas, atau more paper size, ini custom. Ini kita bisa pilih di layout size. Selanjutnya untuk common atau column, ini berfungsi untuk menambahkan kolom pada lembar kerja Microsoft Word. Kita kasih contoh di sini. Ini tulisannya sebelumnya ada 1 kolom. Kita ubah menjadi 2 kolom. Maka akan berubah seperti ini. Microsoft Word sampai pembuatan dokumen dari sini akan naik ke sini dulu, baru turun ke sini. Ini untuk 2 kolom. Bagaimana jika 3? Maka akan berubah menjadi 3 kolom. Ini bisa kita atur sesuai dengan kepentingan atau keperluan kita, apakah kita mau pakai 1 atau 2 atau 3, seperti itu. Lanjut kita ke break. Break ini sudah dijelaskan sebelumnya. Kita lanjut ke line number. Untuk line number sendiri ini berfungsi untuk memberikan nomor pada line. Misalkan kita pilih continuous, maka di sini line 1, line 2, line 3, line 4. Ini akan memberikan nomor secara otomatis pada setiap paragraf di bagian depan. Ini ada hyphenation. Kita lewatkan. Kita lanjut saja ke hidden. Ini berfungsi untuk mengatur jarak bagian kiri. Apakah mau ditempatkan di titik 0 atau di 1 cm. Ini kita bisa diganti sesuai dengan yang kita inginkan.
Begitupun dengan rake, kita juga bisa ganti di sini. Before ini bisa diganti juga. Before ini jarak sebelum paragraf ini, jaraknya mau berapa, ini kita bisa atur. Kita nolkan kembali. Nah, maka akan kembali seperti semula. Selanjutnya untuk position. Position ini berfungsi untuk mengatur posisi gambar di Microsoft Word. Ini belum bisa dibuka atau terkunci seperti ini karena kita belum mengklik suatu objek gambar. Kita coba klik satu objek gambar, kemudian cara menggunakannya kita pilih di sini. Posisi foto ini mau ada di bagian mana dari kertas ini? Misalkan di bagian kiri atas, tengah, kanan, tengah-tengah, center. Nah, kita bisa memilih di sini sesuai dengan keinginan kita. Lalu bagaimana jika kita ingin tidak di tengah atau fleksibel, misalkan penempatannya di bagian sini saja? Kita memilih wrap text, kemudian pilih in front of text. Nah, kita tinggal tarik seperti ini. Nah, ini adalah cara fleksibel untuk memindahkan sebuah foto di Microsoft Word. Sebelumnya kita back, akan sulit untuk memindahkan karena terkunci. Seperti itu. Dengan menggunakan wrap text in front of text, maka kita bisa memilih dan memindahkan sebuah foto dengan fleksibel. Lalu fungsi untuk bring forward ini apa? Kita coba. Bring forward ini berfungsi untuk mengatur posisi sebuah foto, apakah mau ditempatkan di bagian depan atau di belakang. Kita kasih contoh. Misalkan kita klik bagian icon yang berkacamata yang sebelumnya ada di belakang Microsoft Word, kita ingin pindahkan ke bagian depan, maka klik front. Nah, maka dia akan berpindah di bagian depan. Kita ingin di bagian di belakang, kita bisa mengklik send backward dan send to back, maka kembali ke bagian belakang. Selanjutnya ini ada select pine. Ini select pine picture. Ini sudah dijelaskan sebelumnya, jika dimatikan maka akan hilang. Kita hidupkan kembali, bisa hidup kembali. Kita close. Lanjut, kita ada Aligned Live. Ini berfungsi untuk mengatur sebuah posisi foto atau gambar dengan mengklik Aligned Center atau Aligned Live. Aligned Live berarti di sebelah kiri. Selanjutnya kita ke bagian bawah. Ini ada fungsi group. Group ini berfungsi untuk menggabungkan dua objek menjadi satu. Caranya, klik satu objek, kemudian tahan dengan menekan Shift pada keyboard. Seperti ini, sehingga ada dua kotak seperti ini. Kemudian, pilih group. Maka dua gambar tersebut akan menjadi satu seperti ini. Ke fungsi rotate. Ini berfungsi untuk memutar suatu objek atau gambar dengan cara memilih rotate 90 derajat ke kiri ke kanan
ke kiri, vertikal, atau flip horizontal. Oke teman-teman, demikian untuk di layout. Selanjutnya ada menu reference. Di reference sendiri ada table of content sampai dengan table of authorities. Kita mulai dari table of contents. Table of contents ini berfungsi untuk pembuatan daftar isi. Kita contohkan di sini, pilih dengan manual table, maka otomatis akan membuat daftar isi dan dapat diedit. Ini bisa kita langsung ubah sesuai dengan konten yang ingin kita buat. Berikut dengan nomor halaman. Selanjutnya ada add text. Add text ini berfungsi untuk membuka dan menutup suatu objek tulisan yang dipilih, kemudian menutupnya kembali sehingga dapat muncul atau hilang. Ada update table, dan juga di footnotes ini ada insert footnotes. Ini berfungsi untuk menulis catatan kaki pada makalah atau skripsi misalnya. Ini bisa ditulis dengan insert footnote. Tinggal kita tulis di sini catatan kaki di bagian bawah ini. Ada juga insert endnote, sama fungsinya untuk menulis di bagian akhir sebuah tulisan. Kita bisa pilih di sini sesuai dengan kebutuhan kita. Kita bisa pilih di sini sesuai dengan kebutuhan kita. Lanjut, kita geser ke kanan di reset. Di reset ini pencarian. Di sini ada all dan more. Kita di sini mau riset terkait apa? Misalkan terkait MS Word. Maka akan muncul terkait identifikasi Microsoft Word. Nah, di sini otomatis akan muncul terkait riset MS Word. Ini bisa kita pelajari di reference. Selanjutnya ke mailing. Di mailing ini berfungsi untuk surat menyurat. Ini bisa kita edit di sini. Apabila kita ingin melakukan pembuatan surat menyurat. Nah, dan juga ada di review. Di review sendiri sudah kita bahas sebelumnya di toolbar ini sama fungsinya. Ini ada juga comment, reviews, next, dan lain sebagainya. Ini sudah kita pelajari. Ini sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Kita ke view. Di view ini ada red mode untuk view-nya. Kemudian ada show, zoom sampai dengan share point. Kita mulai dari red mode. Ini mode pembaca. Kita klik di sini maka icon-icon itu akan hilang dan pembacaan itu secara lebih maximize. Untuk kembali ke menu sebelumnya, kita ke view edit dokumen. Ini juga ada print layout. Untuk layout print,
dan juga ada vertical back movement, ada slide to slide, jadi 2 slide-nya. Ini bisa kita hapus ya. Delete comment seperti ini. Kemudian untuk mengembalikan ke menu layar penuh, kita vertikal seperti ini. Selanjutnya ada roller. Roller ini berfungsi untuk menambahkan atau mengeluarkan sejenis penggaris atau tolak ukur dari ukuran kertas ini. Fungsinya untuk menarik atau menggeser sebuah tulisan atau paragraf seperti ini, atau juga bisa dengan menggeser satu paragraf di bagian atas seperti ini. Jadi jika kita menarik satu poin di atasnya ke kanan, maka di bagian awal itu akan menjorok ke dalam. Ini fungsi dari ruler. Kemudian fungsi dari grid line ini menambah garis grid line. Kemudian ada navigation pane, ini berfungsi untuk memunculkan navigation. Selanjutnya ada zoom. Zoom ini berfungsi untuk memperbesar jendela kerja Microsoft Word. Ada 100%. Nah, jika 100% seperti ini. Selanjutnya misal kita 75%, maka akan semakin kecil. Ini juga bisa kita gunakan dengan menarik zoom di bagian bawah sini. Di bagian bawah sini. Atau juga kita bisa menekan kontrol pada keyboard dan scroll pada mouse. Oke, itu untuk menu view. Lanjutnya help. Help ini untuk meminta bantuan terkait penggunaan Microsoft Word, terkait help, kontak support, feedback, and show and training. Selanjutnya ini ada roller. Roller ini berfungsi untuk menurunkan posisi jendela kerja pada Microsoft Word. Ini bisa kita klik dengan cara mengklik pada bagian mouse sebelah kiri, kemudian tarik ke bawah. Roller ini juga selain vertikal, ada yang berbentuk horizontal. Bisa lihat dari menu layout, orientation, kemudian landscape. Setelah itu di zoom di bagian sini. Nah, ketika zoom seperti ini, maka dia membutuhkan roller horizontal seperti ini. Kita kecilkan kembali. Oke, teman-teman, demikian untuk pembahasan terkait fungsi ribbon display atau menu-menu yang ada di Microsoft Word sampai dengan roller horizontal dan vertikal. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.